Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Kembali dengan saya, Bung Ropan. Mumpung masih dalam suasana kita memeriahkan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Saya sengaja untuk mengambil topik ini, mengevaluasi atau mereview kilas balik dari prestasi olahraga kita. Lebih khusus adalah tim sepak bola atau tim nasional Indonesia sejak tampil di SEA Games ke-31 di Vietnam, kemudian menuju ke Kuwait untuk melakoni babak kualifikasi putaran ketiga, dan tampil di Piala AFF U19 sampai pada puncaknya adik-adik kita mempersembahkan piala untuk AFF 16 yang baru saja berlangsung di Sleman. Dan saya akan mulai dengan apa yang terjadi di Vietnam. Ya, kalau secara keseluruhan kontingen kita yang berlaga di sana, kita menempati peringkat ketiga. Peringkat pertama pasti Vietnam sebagai tuan rumah dan Thailand sebagai juara kedua, ya, atau runner up. Posisi kita di peringkat ketiga di klasemen umum setelah mengikuti 32 cabang, ya kalau nggak salah, yang di pertandingan di Vietnam. Kita meraih 69 medali emas, 91 medali perak, dan 81 medali perunggu. Kalau kita bicara masuk ke tim nasional yang dibawa oleh Sintayong saat itu, ini kan levelnya U23 tapi plus ada beberapa pemain di atas usia 23. Dan kita masih sempat, mungkin teman-teman masih tahu, walaupun kita melakukan start dengan kekalahan dari tuan rumah dengan 3 gol, tapi akhirnya kita bisa keluar, ya, sebagai runner up saat itu di grup A, dan kita menantang Thailand sampai di semifinal. Namun kita kalah lawan Thailand, ya, di semifinal, sehingga kita hanya memperebutkan medali perunggu untuk peringkat ketiga melawan Malaysia. Dan kita bisa menang melawan Malaysia dalam perebutan medali perunggu setelah menang adu penalti. Jadi itulah prestasi, walaupun bagaimanapun kita masih bisa membawa medali pulang ke Indonesia. Memang tidak mencapai target, karena target yang diusung adalah lolos ke final dan bahkan bisa menjadi juara. Tapi apa boleh buat, pasukan STY ini hanya bisa mendapatkan tempat ketiga. Memang sedikit di bawah kalau kita menoleh ke belakang 4 tahun yang lalu, ya, di SEA Games Manila di Filipina. Ini tim nasional kita itu bahkan bisa melaju ke final, berhadapan dengan Vietnam di final. Namun kita kalah di final, tapi kita masih bisa mendapatkan medali perak saat itu. Jadi kalau di Vietnam sekarang ini ada penurunan dengan medali perunggu. Tapi beranjak dari SEA Games, kemudian STY ini coba melakukan pembenahan, ya, mengevaluasi apa yang harus ia lakukan di saat membawa tim senior ini menuju ke Kuwait untuk melaksanakan pertandingan babak kualifikasi putaran ketiga Piala Asia, ya, di mana kita berada di grup A. Itu satu grup selain dengan Kuwait sebagai tuan rumah, ada Yordania dan Nepal. Nah, ini perjuangan yang berat tentunya, tapi akhirnya kita bisa lolos, ya. STY mampu membawa tim nasional kita ini, tim senior kita, untuk lolos menjadi salah satu runner-up terbaik di antara 5 runner-up. Ya. Ada 6 juara grup dan 5 runner-up terbaik untuk lolos ke putaran final Piala Asia 2023. Ini prestasi yang bagus, saya pikir, setelah kita itu seakan tertidur dalam 15 tahun. Kita tidak hadir di pentas Piala Asia, dan sekarang kita kembali setelah di tangan STY. Kita mampu mengalahkan Kuwait 2-1 dalam pertandingan pertama, ya, di Stadion Jaber Al Ahmad di Kuwait City, sebelum kita kalah tipis dari Yordania pertandingan kedua, dan kita menang 7-0 melawan Nepal. Ini yang membuat kita lolos. Tapi ini pun bagaimana Yordania, ya, mampu mengalahkan Kuwait. Kalau sampai Kuwait bisa mengalahkan Yordania, ini akan lain ceritanya. Bukan tidak mungkin kita bisa tersisi, tapi akhirnya bermain dengan sportivitas yang tinggi, Yordania membekuk tuan rumah Kuwait dengan 3 gol tanpa balas dan menjadi juara grup. Mereka lolos dan Indonesia menjadi runner up. Jadi pulang dengan berbesar hati tentunya bagi Mark Klok dan kawan-kawan, bisa kembali dengan menyandang sebagai runner up terbaik
itu oleh-oleh yang dilakukan oleh tim senior dari Kuwait. Kemudian mempersiapkan diri lagi di STY dan tim U19. Kita menjadi tuan rumah, yaitu berlangsung di Stadion Patriot di Bekasi, ya, di mana kita bisa menjadi tim terbaik sebenarnya karena punya efektivitas gol yang sangat tinggi dibandingkan dengan Vietnam dan Thailand di grup yang sama. Ya, kita di grup A. Tapi sayang sekali kita tidak bisa melangkah ke semifinal. Walaupun memiliki sama nilai dengan Vietnam dan Thailand, tetapi kita kalah dalam regulasi head to head sehingga membentuk ada semacam klasemen mini. Dan karena kita bermain 0-0 dengan Vietnam dan 0-0 dengan Thailand, sementara Vietnam dan Thailand itu dalam pertandingan terakhir juga bermain imbang tapi satu-satu memilih. Nah, dari regulasi ini mereka yang lebih pantas lolos, padahal secara kalau agregat gol, selisih gol kalah jauh dengan pasukan STY. Tapi inilah regulasi, mau bilang apa? Ya, sekarang ini membuat PSSI itu geram, melayangkan surat kepada AFF mempertanyakan ini, khususnya di 12 menit pertandingan terakhir ketika kedua tim bermain aman. Saya akan tidak mau bermain bola lagi saat skor 1-1. Dan banyak netizen ini memarahin, ya. Penggemar sepak bola kita tuh sangat marah dengan perlakuan ini. Tapi surat yang dikirim pun walaupun agak lama dibalas, tapi akhirnya dibalas. Kata AFF sudah melibatkan beberapa unsur sana dan melihat bahwa tidak ada pelanggaran terhadap pertandingan itu. Mau bilang bagaimana? Ya, tidak ada yang perlu untuk diproses ke depan karena memang tidak bisa mengubah hasil yang ada, dan PSSI bisa menerima ini. Ya, PSSI menunggu memang jawaban itu, tapi itulah jawaban dari AFF. Mereka tidak menemukan apapun yang menyalahi aturan main yang dimainkan Vietnam dan Thailand sehingga kita tidak bisa lolos. Ya, memang sangat menyedihkan bahwa kita harus kalah karena padahal permainan kita tuh lagi bagus-bagusnya tuh U19 ya. Muhammad Ferrari dan kawan-kawan tampil oke. Tapi kita harus berbesar hati. Kemudian kita melangkah ke level selanjutnya di U16 AFF. Dan akhirnya seperti teman-teman tahu, di Magu Woharjo Stadion di Kota Sleman kita bisa menjadi juara. Tapi tim ini ditangani oleh Bima Sakti. Di Muhammad Iqbal dan kawan-kawan itu mampu bisa bahkan mengalahkan Vietnam 2 kali. Pertama di fase grup A dan kemudian di final. Karena Vietnam itu lolos sebagai runner-up terbaik dan akhirnya mereka menyingkirkan Thailand di semifinal. Kita bertarung keras ya dalam perlawanan yang kuat dari Myanmar. Bahkan harus melewati adu penalti setelah Myanmar juga unggul dengan 1-0 lebih dulu. Sebelum Afrizal bisa menyamakan kedudukan di babak kedua lewat tendangan bebas. Dan kita menang dengan 5-4 lewat adu penalti melawan Myanmar. Ketemu kembali dengan Vietnam dan gol Kaviatur yang berkelas ya di menit 45+1 membawa Indonesia, adik-adik kita ini menjadi juara di U16. Luar biasa apa yang dilakukan pasukan Bima Sakti ini, tidak terkalahkan sepanjang pertandingan. Ya, bagus dan ini menjadi kado ya yang dipersembahkan oleh adik-adik kita ini U16 dalam menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Suatu hal yang sangat baik dan bagi pemerintah terutama Menpora, Ketua Umum PSSI itu wah luar biasa menyambut euforia ya. Karena ini untuk kedua kali tim U16 itu juara. Karena sebelumnya ini kita pernah juara di 2018 ketika ditangani oleh Fakhri Husaini. Dan kemudian sekarang tim U16 juara lagi ditangani oleh Bima Sakti. Jadi itulah perjalanan-perjalanan yang sudah dilakukan oleh tim nasional kita. Dan masih ada satu kebanggaan bagi Indonesia untuk menyambut kemerdekaan HUT kemerdekaan ke-77. PSM Makassar. Wah, ini mewakili Indonesia satu-satunya yang masih bertahan. Bahkan sudah lolos ke final di level ASEAN. Ya, ini masih di level ASEAN. Itu menghadapi Kuala Lumpur City nantinya pada tanggal 24 Agustus yang akan datang. Dan mereka ini akan juga memberikan kado istimewa dalam menyambut HUT kemerdekaan 77. Mereka dari fase grup, ya, mereka bisa lolos sebagai juara grup. Kemudian di semifinal mereka mengalahkan Kedah, Darul Aman, ya, di Bali, di Gianyar sana, dengan 2-1. Dan akhirnya mereka bisa lolos ke final, menghadapi kembali dengan Kuala Lumpur City yang pernah bermain dengan mereka di fase grup dan bermain imbang 0-0 saat itu. Ya, jadi kalau PSM ini menang dalam final di level ASEAN ini, PSM itu akan maju lebih jauh lagi
untuk bertanding di babak perempat final ya. Tapi kita pasti PSM udah lolos ini karena wakil dari India yang baru kena bench dari FIFA ya, punya klub mereka Mohan Bagan ini di perempat final. Kalau mereka pasti keluar, pasti dia akan bermain kalau PSM menang melawan Kuala Lumpur. Jadi PSM sudah bisa langsung ke semifinal, nggak melalui babak perempat final lagi. Jadi ini semakin dekat untuk bisa menjadi juara. Kalau menang lagi semifinal final, ya oke lah. Paling tidak PSM itu hanya ada 3 step lagi ke depan. Kuala Lumpur, kemudian di semifinal, final, menang juara mereka untuk level di Asia ya. Kalau sekarang kan masih di final ASEAN di AFC. Ya semoga ya Ewako PSM ini, Ewako Makassar yang membuat ini bisa mengharumkan nama Indonesia. Jadi itulah yang kita bisa review dengan keberhasilan baik tim nasional dan juga PSM. Nah, bagi tim nasional harus bersiap. STY kembali ke Indonesia mempersiapkan tim U19 untuk bisa menghadapi laga nantinya ya di grup F ini, karena di sana ada Vietnam kembali akan bertarung, ada Hong Kong dan Timur Leste. Juara grup harus lolos ke Uzbekistan pada Maret 2023. Dan bermain di kandang kita harus lolos. Walaupun ada di sana Vietnam, ini kesempatan untuk bisa melakukan pembalasan. Apalagi akan bermain di Gelora Bung Tomo di Jawa Timur, di kota Surabaya dan sekitarnya tuh pasti akan berbondong-bondong untuk bisa mendukung tim nasional kita. Apalagi di U19 itu ada pemain kesayangan ya, Marcelino Ferdinand. Wah, anak di Persibaya Surabaya. Ada juga Ronaldo Kuati yang bermain di Madura United. Pasti dari Madura akan datang semua, akan memberikan support habis kepada tim nasional Indonesia di saat akan bertarung melawan Hong Kong, ya, Timur Leste, dan juga dengan Vietnam. Dan kita harus lolos. Ini menjadi harga mati tentunya ya bagi tim nasional asuhan STY ini. Kemudian akan melakoni lagi 2 laga di FIFA Match Day untuk tim senior. Ini akan berhadapan dengan Curaçao, kalau nggak salah satu pertandingan itu. Curaçao ini wakil dari zona Amerika Utara, Karibia. Setelah Curaçao, mungkin salah satu di antara Hong Kong atau India, tapi mungkin karena India lagi di bench, ya Hong Kong menjadi pilihan. Mau tidak mau. Untuk pertandingan nanti uji coba ini di FIFA Match Day, itu juga terjadi pada bulan September. Ya, setelah U19 ini selesai, itu akan lanjut ke tim senior. Semoga juga 3 pemain yang sekarang lagi menunggu mereka untuk ditetapkan menjadi warga negara Indonesia sudah selesai dinaturalisasikan. Jordi Amat, Sandy Walsh, Sain Patinama, yang sudah diperkirakan bahwa September mendapatkan warga negara, itu yang kita dengar, dan mereka sudah memperkuat tim nasional Indonesia. Ini yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia, oleh penggemar sepak bola tim nasional. Ya. Pada bulan Oktober harus mempersiapkan diri lagi. Ini Bima Sakti kembali. Adik-adik yang juara kemarin di U16 harus bisa naik level lagi di U17, karena kita berada di grup B. Di sana ada Malaysia, ada Guam, ada Palestina, ada Uni Emirat Arab yang menjadi lawan-lawan kita. Dan kita bermain di kandang, di Pakansari. Ini kesempatan buat Iqbal dan kawan-kawan untuk bisa lolos di Piala Asia U17 nantinya, 2023 juga. Karena ini kan masih kualifikasi. Tapi karena kita menjadi tuan rumah, ini kesempatan besar. Memang ada lawan-lawan kuat, termasuk Malaysia, ada Palestina, dan Uni Emirat Arab. Tapi apapun itu, kita harus, dan PSSI sudah mencanangkan harus lolos. Ya, Bima Sakti harus bisa membawa tim ini lolos. Jadi itu agenda-agenda yang harus dijalankan ke depan nantinya untuk mempersiapkan diri. Sampai pada bulan Desember. Bulan Desember itu ada AFF Senior. Ini lagi STY yang harus turun tangan untuk bisa ya membina lagi tim nasional kita agar kita bisa menjadi juara. Karena AFF sebelumnya bertahun lalu kan Desember kita masuk ke final runner up, kalah di final dari Thailand dalam 2 pertandingan. Nah sekarang harus lebih maju ke depan. Kapan lagi? Kita mesti juara ya, karena masa mesti runner up terus sudah 6 kali. Jadi kita pada bulan Desember nantinya semoga tim senior ini akan mempersembahkan gelar yang sangat ditunggu-tunggu. Oke, sampai di sini ya review saya atau kilas balik dengan apa yang terjadi untuk menyambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia ke-77. Dirgahayu Indonesia. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dengan saya Bung Roban. Ciao.